Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, namaku Muhammad Urfan Gibran Abduh Habiabra. Bisa dipanggil Gibran. Aku dari kelas MKN 21. Aku di sini ditugasin BAM untuk ngejelasin mata kuliah pengantar akuntansi 2 di bab 2 dan bab 3. Di sini aku mau ngejelasin bab 2, dan untuk pembukaan bab 2 ini bakal fokus tentang pelepasan aset atau plan asset disposals. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, aku harap teman-teman baca bab 1 dulu, karena untuk memahami bab 2 ini kalian butuh pemahaman bab 1. Bagaimana depresiasi, bagaimana plan aset, jenis-jenis plan aset itu apa, dan lain-lain. Oke, aku mulai materinya. Plan asset disposals atau pelepasan aset. Jadi teman-teman, ketika sebuah perusahaan itu membeli sebuah barang, tiap-tiap perusahaan itu akan menentukan berapa masa dari barang tersebut, atau kita kenal sebagai useful lifetime. Ketika useful lifetime itu udah habis, maka perusahaan itu akan melepaskan aset tersebut. Atau useful lifetime itu belum habis, tapi ada peristiwa-peristiwa yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk melepaskan aset tersebut. Nah, untuk melepaskan aset tersebut ada 3 cara. Ada sell, retirement, dan exchange. Untuk masing-masing penjelasannya aku jelasin di slide selanjutnya. Untuk mengeliminasi aset ini ada 2 akun yang pasti ada di tiap transaksi, yaitu debit accumulated depreciation dan credit asset account-nya. Nah, di atas dari eliminate asset itu ada record depreciation up to the date of disposal. Jadi perlu diingat teman-teman, akumulasi depresiasi dari aset yang kita lepas itu harus mencakup seluruh aset tersebut. Misal ketika beli aset, belinya tuh 2015. Lalu kita lepas di tahun Juli 2017. Maka kita perlu menghitung seluruhnya nih. Nah, biasanya kan aset accumulated depreciation dari tahun 2015 sampai 2016 itu kan sudah dihitung ya. Jadi ketika ada pelepasan aset pada Juli 2017, kita perlu menghitung Januari sampai Juli 2017 saja. Seperti itu teman-teman. Oke, next, retirement of plan assets. Jadi retirement of plan asset adalah ketika kita melepaskan aset tanpa ada timbal balik yang kita dapatkan. No cash is received. Jadi kita nggak dapat apa-apa nih. Jadi kita hanya perlu menjurnal debit accumulated depreciation dan credit asset account-nya. Dan poin keempat itu ada record any difference loss on disposal. Jadi kalau ada perbedaan accumulated depreciation, maka ada loss on disposal. Nanti bakal ada contoh soalnya. Soal yang pertama, ilustrasi yang pertama, Hobart Asa retires komputer printersnya yang dia beli seharga 32.000. Accumulated depreciation dari printer tersebut 32.000. Maka gampang saja, tinggal accumulated depreciation dari equipment pada equipment itu sendiri. Sebesar berapa? Sebesar 32.000. Karena nilainya sama nih, 32.000. Oke, lanjut. Accumulated depreciation pada equipment. Nah, bagaimana kalau depresiasi dari plan asetnya itu masih ada? Ini kan dalam kasus ini adalah accumulated depreciation-nya tuh 32.000. Bagaimana kalau 30.000? Bagaimana kalau 20.000? Maka dicontohkan di soal ini. Equipment-nya harganya 18.000 dan memiliki accumulated depreciation 14.000. Oke, kita tulis nih. Accumulated depreciation 14.000 dan equipment sebesar 18.000. Nah, kalau menganut
matching konsep prinsipal dari akuntansi nggak make sense nih, karena di debit 14.000 dan kredit 18.000, maka perlu ada akun di debit sebesar 4.000. Nah, akun sebesar 4.000 ini dinamakan loss on disposal. Jadi anggaplah kita kan tahu nih equipment kita tuh 18.000, terus udah terdepresiasi 14.000, maka book value yang kita miliki adalah 4.000. Sedangkan ketika kita melepaskan aset yang seharga 4.000, kita nggak dapat apa-apa, maka kita rugi sebesar 4.000. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Oke, sampai sini dulu. Companies report loss on disposal in the other income and expense. Jadi loss on disposal akun ini bakal ada di income statement ya teman-teman, mengurangi pendapatan tentunya. Oke, di metode kedua, sale of planned assets. Jadi ketika kita menjual planned asset, kita harus membandingkan nih book value dari aset tersebut kepada atau terhadap hasil yang kita dapetin dari sale-nya tersebut. Kalau hasil yang kita dapat itu lebih besar daripada book value, maka kita dapat untung, gain. Jika hasil yang kita dapatkan itu kurang dari book value, ini kurang, maka kita dapat loss, kita rugi. Kalau kita lebih untung, kalau kurang rugi. Seperti itu. Oke, lanjut gain on sale. Kita dapat ilustrasi lagi. Di 1 Juli 2017, Murai Company menjual furniturnya seharga 16.000. Ternyata harga belinya, harga perolehannya adalah 60.000. Di Januari 1, 2017, accumulated depreciation-nya itu 41.000. Jadi di neraca saldo 2017 itu accumulated depreciation-nya 41.000. Nah, depresiasi untuk 6 bulan dari 1 Januari 2017 sampai 1 Juli itu sebesar 8.000. Maka menganut prinsip yang tadi, depreciation expense up to the date of sale, maka kita perlu menjurnal depreciation expense pada accumulated depreciation dulu. Sebesar berapa? Sebesar 8.000. Oke. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Oke, lanjut. Tadi kan kita tahu nih kalau cost-nya itu adalah 60.000. Lalu accumulated depreciation-nya 49.000, maka book value yang kita dapatkan adalah 11.000. Sedangkan hasil yang kita miliki 16.000. Sesuai yang aku jelasin tadi, jika hasil yang kita dapatin lebih besar daripada book value, maka kita gain. Gain sebesar berapa? 5.000. Nah, logikanya gimana sih? Kita kan tahu nih kalau book value atau BV ini adalah harga atau nilai dari barang setelah terjadi depresiasi. Maka kalau kita punya lemari, kita belinya 60.000. Setelah 3 tahun ternyata nilainya si lemari ini jadi 11.000. Kalau kita jual, ternyata kita dapat uangnya 16.000. Jadi kan 16.000 ini lebih besar daripada 11.000, maka kita untung sebesar selisihnya. Seperti itu. Lanjut. Jurnalnya berarti cash accumulated depreciation pada equipment pada gain on disposal. Oke, kita dapat cash, accumulated depreciation-nya harus kita debitin karena kita ilangin, equipment-nya kita lepas, dikreditin, lalu kita dapat gain on disposal of planned assets. Ini sama terjadinya, maksudnya kayak yang sebelumnya, cost-nya 60.000, 49.000, book value-nya 11.000, tapi profit-nya itu 9.000. Ini adalah lebih kecil daripada 11.000. Maka kita loss besar selisihnya. Oke, sama aja teman-teman. Kita lanjut. Cash, accumulated depreciation, loss pada equipment. Oke, lanjut. Aku agak cepet ya teman-teman biar kita nyampe ke pembahasan yang lebih jauh. Overland trucking has an old truck. Jadi punya truk lama seharga 30.000 dan accumulated depreciation-nya 16.000.
maka book value-nya adalah 14.000. Skenario 1, profitnya adalah 17.000. Book value 14.000, kita dapat 17.000. Maka dalam kasus ini kita gain. Gain berapa? Selisihnya adalah 3.000. Sedangkan kalau kita pakai skenario 2, maka kita rugi. Karena profit kita lebih kecil dari book value kita. Rugi sebesar 4.000. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut, aku cepetin aja. Skenario pertama gain, skenario kedua agak ngelag. Skenario 2 loss 4.000. Aku lanjut ke extractable natural resources. Ini nggak perlu banyak-banyak teman-teman, karena ya sekilas saja. Natural resources tuh sama seperti plant asset, tapi bedanya extractable natural resources tuh memiliki kandungan di dalam land tersebut. Contohnya adalah tanah-tanah yang di bawahnya tuh ada batu bara, ada minyak, ada gas, ada banyak lah. Nah, kalau di plant asset itu ada depresiasi, maka di natural resource ada namanya deflasi. Depletion is to natural resource sama persis kayak depresiasi yang ada di plant asset. Lanjut. Oh ya, di depletion yang ada di natural resource itu pakai metode yang di depreciation method, namanya units of activity method. Oke, lanjut. Oke, ilustrasi yang pertama nih. Land Coal Company membeli seharga 50 juta dolar untuk tambang. Untuk tambang 50 juta dolar untuk tambang yang memiliki 10 juta tons batu bara dan nggak punya residual value. Di tahun pertama, ternyata perusahaan ini tuh mengekstrak dan menjual 250.000 batu bara. Nah, kalau pakai units of activity, kita perlu nyari dulu kan depreciable cost per unitnya itu apa. Kalau di natural resources kita nyari depletion cost per unit. Rumusnya gimana? Sama persis kayak di depreciation, yaitu total cost dikurangi residual value dikurangi total estimated units available. 50 juta dikurangi 0 per 10 juta. Hasilnya $5 per ton. Karena untuk di tahun pertama perusahaannya itu mengekstraksi 250.000 tons, maka tinggal dikali aja $5 dikali 250.000 ton. Hasilnya 1.250.000. Lanjut. Oke. Lalu jurnalnya gimana? Tadi kan kita tahu kalau annual depreciation-nya itu 1.250.000. Oke. Apakah sama persis dengan depreciation? Maka kalau sama persis kita akan menjurnal depletion expense pada accumulated depletion. Benar gak? Sebesar 1.250.000. Tapi ini salah teman-teman. Karena apa? Kita perlu tahu nih, perusahaan itu mengekstraksi. Ketika dia mengekstraksi, maka dia mendapatkan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Coal. Perusahaannya itu dapat batu bara. Tapi kalau kita cuma menjurnal ini, kita nggak ada transaksi yang menandakan bahwa kita mendapatkan sesuatu. Oke, berarti ini tuh salah. Tetot. Maka yang benar gimana? Kalau kita dapat sesuatu, udah pasti kita debitin dong. Anggaplah si coal ini adalah sesuatu yang bisa dijual. Karena ini kan perusahaan land coal ya, perusahaan batu bara. Maka kita anggap sebagai coal atau inventory lah. Kebalik sih. Oke, oke lah. Coal inventory pada apa? Pada accumulated depletion. Depletion sebesar berapa? 1.250.000. Gitu ya teman-teman. Itu adalah proses ekstraksinya. Lalu ketika proses menjualnya, salesnya sama aja, tinggal kayak kita pelajarin di semester 1 COGS pada inventory. Sebesar berapa? Sebesar gak tahu, nanti tergantung berapa COGS-nya. Seperti itu teman-teman. Inventory 21.250 pada accumulated depletion.
Nah, oke, mungkin karena udah 15-16 menitan, aku bakal pecah jadi 2 video. Untuk intangible asset bakal aku bikin di video selanjutnya.